Sekarang kita mau membahas tentang Majapahit yang usianya cukup pendek. Nah, apakah Majapahit ini merupakan salah satu kerajaan yang gagal? Ayo kita ikuti bahasanya berikut ini. Kerajaan Majapahit yang ada di abad ke-13 sampai ke-16 Masehi adalah kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara yang mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Hayam Wuruk di tahun 1350 sampai 1389 Masehi dengan dukungan Mahapati Gajah Mada. Nah, ini melalui Sumpah Palapa, Gajah Mada berhasil menyatukan wilayah Nusantara termasuk sebagian besar Indonesia saat ini serta daerah di Semenanjung Malaya. Majapahit terkenal sebagai kerajaan maritim dan pusat perdagangan yang kuat dengan hubungan diplomatik hingga Tiongkok dan India. Majapahit dianggap sebagai kerajaan terbesar di Nusantara karena wilayah kekuasaannya yang luas dan sistem pemerintahannya yang kuat. Melalui Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Mahapati Gajah Mada, Majapahit berhasil menyatukan hampir seluruh kepulauan Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, serta sebagian Semenanjung Malaya. Pengaruh Majapahit tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga politik dan ekonomi yang menjadikannya sebagai kekuatan dominan di Asia Tenggara pada masanya. Dibandingkan dengan Sriwijaya yang lebih fokus pada perdagangan maritim dan pengaruh agama Buddha, Majapahit memiliki kekuatan militer yang lebih besar dan struktur pemerintahannya yang lebih kompleks. Sriwijaya memang merupakan pusat perdagangan dan agama yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara pada abad ke-7 Masehi sampai ke-13 Masehi. Tetapi kerajaan ini lebih bergantung pada jalur perdagangan dan hubungan diplomasi. Sementara itu, Majapahit tidak hanya mengandalkan perdagangan, tetapi juga ekspansi wilayah dan sistem administrasi yang lebih terorganisir, termasuk adanya jabatan seperti Mahapati dan para bupati di daerah-daerah kekuasaannya. Wilayah kekuasaan Majapahit yang dikatakan mencakup seluruh Nusantara memang masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Konsep Nusantara dalam konteks Majapahit sebenarnya merujuk pada sistem Mandala, yaitu model kekuasaan yang tidak langsung yang mengandalkan pengaruh politik dan hubungan vasal daripada kontrol teritorial langsung. Ini berarti bahwa banyak wilayah yang disebut sebagai bagian dari Majapahit sebenarnya adalah kerajaan-kerajaan bawahan atau sekutu yang mengakui supremasi Majapahit tetapi tetap memiliki otonomi dalam pemerintahan mereka sendiri. Bukti sejarah dari Kekawin Negara Kertagama yang ditulis 1365 oleh Empu Prapanca mencantumkan daftar wilayah yang disebut berada di wilayah pengaruh Majapahit termasuk Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua. Namun sejarawan menafsirkan bahwa banyak dari wilayah itu bukanlah bagian dari kerajaan secara administratif, melainkan hanya mengakui Majapahit sebagai pusat kekuasaan dan memberikan upeti secara berkala. Selain itu, perlu diingat bahwa kontrol langsung Majapahit lebih kuat di wilayah Jawa dan sebagian Bali, sementara daerah-daerah lain seringkali hanya berada dalam hubungan diplomasi atau perdagangan. Beberapa wilayah yang disebut dalam Negara Kertagama juga tidak menunjukkan bukti nyata pernah diperintah langsung oleh Majapahit. Oleh karena itu, meskipun Majapahit memiliki pengaruh besar di Nusantara, tidak semua wilayah benar-benar berada dalam kontrol administratifnya. Jika ditelaah lebih dalam, kelemahan Majapahit sebenarnya sudah tampak sejak awal pendiriannya dan menjadi faktor yang membuat umur kerajaan ini tidak terlalu panjang dibandingkan dengan Sriwijaya. Beberapa kelemahan dasar ini berakar dari fondasi politik, sosial, dan ekonomi kerajaan. Di masa pendirian kerajaan Majapahit ini ada konflik intern ya. Majapahit
berdiri pada tahun 1293 setelah Raden Wijaya berhasil merebut kekuasaan dari Jaya Katuang, penguasa Kediri, dengan memanfaatkan bantuan pasukan Mongol dari dinasti Yuan. Namun cara pendiriannya ini menunjukkan bahwa sejak awal Majapahit sudah diwarnai oleh konflik dan perebutan kekuasaan di antara kerajaan-kerajaan di Jawa. Setelah Raden Wijaya wafat, suksesi tahta yang terus diwarnai oleh intrik dan perang saudara seperti Perang Paregrek yang terjadi setelah wafatnya Hayam Wuruk pada akhir abad ke-14. Kemudian Majapahit mencapai puncak kejayaan yang dipimpin oleh Hayam Wuruk dan didukung oleh Mahapati Gajah Mada. Namun sistem pemerintahannya sangat bergantung pada figur pemimpin yang kuat dan kompeten. Setelah Gajah Mada meninggal dan Hayam Wuruk wafat, tidak ada pemimpin yang mampu menjaga stabilitas politik dan mempertahankan sistem pemerintahan yang efektif. Akibatnya terjadi perpecahan di dalam istana dan persaingan antar bangsawan yang semakin melemahkan kerajaan. Sebagaimana sistem Mandala yang digunakan oleh Majapahit, banyak wilayah luar Jawa ini hanya bersifat sebagai daerah bawahan yang membayar upeti tetapi tetap memiliki otonomi sendiri. Ketika pusat pemerintahan melemah, daerah-daerah ini dengan mudah melepaskan diri atau beralih kesetiaan ke kekuatan lain, seperti Kesultanan Malaka dan Demak. Ini menunjukkan bahwa sejak awal Majapahit tidak memiliki kontrol administratif yang kuat di luar wilayah intinya di Jawa. Dan kelemahan-kelemahan ini, umur Majapahit ini memang relatif singkat dibandingkan dengan Sriwijaya yang bertahan selama lebih dari 600 tahun. Majapahit hanya berjaya sekitar 200 tahun sebelum akhirnya runtuh akibat konflik internal dan bangkitnya kekuatan-kekuatan Islam di Nusantara. Majapahit lebih sering dijadikan contoh negara Indonesia dibandingkan Sriwijaya karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan konsep persatuan wilayah, sistem pemerintahan, dan warisan budaya yang lebih relevan dengan Indonesia modern. Kalau kita bicara tentang konsep persatuan wilayah, Majapahit dikenal dengan konsep Nusantara yang diperkenalkan melalui Sumpah Palapa oleh Gajah Mada. Konsep ini mengusung ide penyatuan berbagai wilayah di Kepulauan Indonesia di bawah satu pemerintahan pusat. Meskipun Sriwijaya juga memiliki pengaruh luas, kekuasaannya lebih bersifat maritim dan bergantung pada perdagangan. Sementara Majapahit lebih menekankan pada kontrol politik dan ekspansi wilayah. Konsep Nusantara ini kemudian menjadi inspirasi bagi nasionalisme Indonesia dalam menyatukan wilayah yang beragam di bawah satu negara. Kemudian sistem pemerintahan yang lebih terstruktur. Majapahit memiliki sistem pemerintahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan Sriwijaya. Kerajaan ini memiliki struktur birokrasi yang jelas dengan raja sebagai pemimpin tertinggi didukung oleh Mahapati, para pembesar kerajaan, serta sistem pemerintahan daerah yang lebih terorganisir. Sementara itu Sriwijaya di sisi lain lebih bersifat kerajaan maritim yang mengandalkan hubungan perdagangan dan diplomasi, dengan kontrol yang lebih longgar terhadap daerah-daerah yang berada di bawah pengaruhnya. Kemudian warisan budaya dan sejarah yang lebih kuat. Banyak peninggalan budaya dan sejarah Majapahit yang masih berpengaruh hingga saat ini seperti seni arsitektur, hukum, dan sastra. Kakawin Negara Kertagama menjadi salah satu sumber penting yang menggambarkan kebesaran kerajaan ini. Selain itu, lambang negara Indonesia Garuda Pancasila juga terinspirasi dari Garuda dalam mitologi Hindu-Buddha yang berkembang di Majapahit. Di sisi lain, Sriwijaya lebih dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha, tetapi tidak meninggalkan banyak jejak politik atau administratif yang bisa dijadikan model bagi Indonesia modern. Karena alasan-alasan inilah, Majapahit sering dijadikan simbol persatuan Indonesia, sementara Sriwijaya lebih dihormati sebagai pusat peradaban maritim dan keagamaan. Majapahit meskipun pernah mencapai puncak kejayaan, negara ini tidak mampu mempertahankan kestabilan politik dan keberlanjutan pemerintahannya dalam jangka panjang. Namun sebutan negara gagal juga perlu dianalisis dalam konteks historis, karena pada zamannya kerajaan-kerajaan di Nusantara memang menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kontrol atas wilayah yang luas dan beragam. Lalu mengapa Majapahit bisa disebut sebagai negara yang gagal untuk mempertahankan kekuasaannya secara lebih lama?
Ini karena kejayaan Majapahit sangat tergantung pada pemimpin kuat seperti Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Setelah mereka meninggal, tidak ada sosok yang mampu mempertahankan stabilitas politik. Ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahannya tidak cukup kuat untuk bertahan tanpa pemimpin yang karismatik. Kemudian alasan perang saudara dan konflik internal. Perang Paragreg pada tahun 1405 sampai 1406 antara Wikramawardhana dan Brewirabumi adalah salah satu contoh konflik internal yang melemahkan Majapahit. Perebutan tahta terus terjadi setelahnya, mengakibatkan perpecahan di antara elit politik dan melemahkan otoritas kerajaan. Kemudian sistem Mandala yang tidak stabil. Majapahit menerapkan sistem Mandala di mana banyak daerah bawahan hanya mengakui kekuasaan pusat secara simbolis dan mudah melepaskan diri saat kerajaan lemah. Setelah kekuasaan Majapahit merosot, banyak daerah seperti Malaka, Palembang, dan wilayah di Sulawesi beralih ke kekuatan lain atau membentuk kerajaan baru. Kemudian tidak mampu mengadaptasi dengan perubahan zaman. Munculnya Kesultanan Islam seperti Demak dan Malaka serta perubahan jalur perdagangan maritim akibat kedatangan bangsa Eropa membuat Majapahit semakin terpinggirkan. Nah, bukannya beradaptasi dengan perkembangan baru, Majapahit justru terpecah dengan konflik internal yang mempercepat kehancurannya. Meskipun Majapahit runtuh, warisannya tetap bertahan dalam budaya, hukum, dan konsep persatuan Nusantara yang menginspirasi Indonesia modern. Kerajaan ini berhasil mencapai kejayaan dalam periode tertentu tetapi tidak mampu mempertahankan keberlangsungannya dalam jangka panjang. Jadi Majapahit bisa disebut sebagai negara gagal dalam keberlanjutan pemerintahan, tetapi bukan dalam arti bahwa kerajaan ini tidak memiliki pencapaian besar. Oke, itu tadi bahasan kita tentang Majapahit. Apakah merupakan sebuah kerajaan yang gagal, yang tidak berhasil mempertahankan kekuatannya yang lebih lama. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semuanya. Dan bagi Anda yang ingin menambahkan atau ingin mengoreksi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Bye-bye.